Kalau kamu mau menari tenggo ini denganku, aku akan menikahimu di sini, di depan semua orang, teriak sang miliarder Rizky Adiwirya Pratama sambil berdiri tegak di tengah aula megah Hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat, segelas sampannya di tangan dan senyum mengejek menempel di wajahnya. Kata-katanya menyambar seperti cambuk di tengah hening yang menegang. Lalu tawa para tamu meledak seketika, bergema memantul pada lampu gantung kristal, pada dinding beraksen emas, pada lantai marmer yang seolah bergetar di bawah hak tinggi para perempuan dan sepatu mengilap para pria. Di sana, di antara nampan gelas dan bayang-bayang para staf yang bergerak pelan, berdirilah Naila Sekar Maharani dengan seragam hitam dan celemek putih, menahan gemetar di tangannya ketika kerumunan menunjuk-nunjuk seakan ia tontonan murahan. Semua menunggu ia menolak, kabur, atau pecah menangis. Tak seorang pun menyangka malam itu, di aula yang sama, nasib akan berbelok tajam hingga membungkam tawa terakhir. Lampu gantung kristal berkilau seperti matahari kecil menggantung di atas aula utama hotel. Musik orkes mengalun rapi dan anggun seolah setiap nada menunduk hormat pada para tamu bersetelan jas sempurna dan gaun sutra yang tertawa sambil menenteng sampanye. Dan di tengah kemewahan itu Rizky Adiwirya Pratama menguasai ruang, pewaris paling diburu di ibu kota. Melangkah dengan keyakinan orang yang tak pernah mendengar kata tidak, tuxedo hitamnya, rompi putihnya yang tanpa celah, dan setengah senyum puas menjadikannya pusat semua pandangan. Di sisi ruangan, di antara nampan gelas dan gerak yang serba tertahan, Naila Sekar Maharani kembali tampak dengan rambut disanggul rendah menampakkan wajahnya yang halus, tanpa perhiasan, tanpa polesan, hanya diam seseorang yang belajar menjadi tak terlihat di tengah kelimpahan orang lain. Para tamu berbisik penasaran ketika Rizky Adiwirya Pratama mengangkat suara. Hadirin sekalian, katanya sambil mengetuk gelasnya pelan dengan sendok perak. Malam ini aku mau melakukan sebuah eksperimen. Sebagian tertawa, sebagian menunggu dengan mata berbinar, lalu ia melangkah mendekati Naila Sekar Maharani yang memegang nampan gelas dengan kedua tangan. Langkahnya berdentang di lantai marmer, dan saat tepat di hadapannya ia mengulurkan tangan dengan teatrikal, memanggil namanya seolah permainan eksotis. Kalau kamu mau menari tenggo ini denganku, aku akan menikahimu di sini, di depan semua orang. Aula kembali meledak dalam tawa, ada yang menutup mulut pura-pura terkejut, ada yang berbisik kejam. Bahkan orkes sempat berhenti sejenak seolah ikut menunggu reaksi. Sementara Naila Sekar Maharani merasakan nampan itu bergetar di tangannya, panas naik ke pipinya namun ia tak menunduk, tatapannya bertemu dengan Rizky Adiwirya Pratama, dan meski ejekan hendak mereduksinya jadi hiburan, di matanya ada sesuatu yang lain, kekuatan sunyi yang tak seorang pun di ruangan itu sanggup membaca. Rizky Adiwirya Pratama tersenyum yakin, merasa ia pasti mundur, sementara yang lain bersiap menonton seperti pertunjukan yang mereka kira sudah tahu akhirnya. Tetapi Naila Sekar Maharani tidak bergerak, jarinya justru mengeratkan pegangan pada nampan, bibirnya mengunci tegas, membuat seluruh aula menggantung dalam sunyi yang menunggu. Dan tawa pun melebar lagi seperti gema kejam yang merayap ke setiap sudut ruangan. Kilau emas lampu gantung kristal dan gemerlap gaun para tamu seolah memperbesar ejekan. Para perempuan berpayet perak menutup mulut pura terkejut, sementara para pria dengan gelas konyak di tangan mencondongkan badan agar tak kehilangan satu detail pun. Lalu Rizky Adiwirya Pratama merentangkan tangan seperti pembawa acara sirkus. Lihat dia, serunya mengejek, pegawai kesayangan kita mau jadi putri semalam, kalau memang berani, dan aula meledak lagi oleh gelombang tawa. Naila Sekar Maharani menunduk, kedua tangannya mencengkeram celemek putih sampai berkerut, detak di dadanya menghantam seperti palu. Ia tak mau mereka melihat gemetarnya, tak mau memberi alasan tambahan untuk ditertawakan, tetapi kerumunan itu tak pernah puas. Mereka menunggu malunya seperti menunggu toas. Ayo, Naila Sekar Maharani, Rizky Adiwirya Pratama membungkuk mendekat dengan senyum congkak. Jangan takut, cuma tenggo, atau jangan-jangan kamu bahkan gak bisa menari? Kekejaman pertanyaan itu menyabet seperti cambuk. Beberapa tamu tertawa dibuat-buat seolah ejekan itu mencapai puncak yang nikmat, dan seorang perempuan muda bergaun hijau giok, Clarissa Indra Kusumawati, berbisik sinis. Jangan-jangan dia bahkan gak tahu tenggo itu apa? Naila Sekar Maharani menarik napas dalam-dalam, udara terasa membakar tenggorokannya, tetapi ia tidak meninggikan suara. Ia menyimpan diam yang selama ini jadi perisai, meski di dalam dirinya nyaris runtuh. Rizky Adiwirya Pratama berputar ke arah kerumunan menikmati tiap detik. Hadirin sekalian, kurasa kita semua sudah dapat jawabannya. Pegawai itu cuma buat bersih-bersih gelas, bukan menari dengan seorang Pratama. Tawa pun menjadi makin menusuk. Pada detik itu Naila Sekar Maharani memejamkan mata sekejap,
Mengingat hangatnya pelukan lengan yang kokoh, alunan akordeon yang jauh, dan suara ibunya Isabella Ayu Maharani berbisik saat ia kecil. Menarilah pakai hati. Nak, bukan cuma kaki, napasnya mereda, dan ketika ia membuka mata, sorotnya sudah berbeda. Ada kilau tersembunyi, api yang tak seorang pun menyangka ada pada perempuan berseragam sederhana itu. Aula yang masih tertawa tak membayangkan apa yang akan terjadi, hingga hening tiba-tiba menguasai ruangan seperti bayang-bayang tak terduga. Tawa yang tadi meluap kini menggantung patah dan ragu. Naila Sekar Maharani mengangkat kepala perlahan, bukan gerakan kasar atau menantang, melainkan seolah tenaga lama mendorongnya menunjukkan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun bahwa ia tidak tak terlihat. Matanya menyapu deretan wajah, lipstik merah yang melintir jadi senyum kejam, manset emas berkilau di lengan para pria yang merasa menguasai malam. Sampai akhirnya bertemu tatapan Rizky Adiwirya Pratama yang masih menyimpan senyum angkuh orang yang merasa berhak menentukan nasib siapapun. Ada apa? Naila Sekar Maharani? Tanyanya lantang agar semua mendengar. Kamu mau terima tantangan ini? Ia tak menjawab, ia justru meletakkan nampan gelas dengan hati-hati di atas meja terdekat. Bunyi gelas kristal beradu terdengar tajam seperti letupan di tengah sunyi. Beberapa tamu tersentak, yang lain makin mencondongkan badan yakin akan melihat penghinaan terakhir. Sementara Rizky Adiwirya Pratama melangkah mendekat lagi. Ayo, katanya dengan sopan palsu. Jangan takut, cuma tenggo. Walau ya, mungkin kamu bahkan gak tahu itu apa. Sebuah tawa kering lolos dari pria bermisai tipis, Baskoro Wijaya Atmadja. Berani juga, pegawai sok jadi penari, dan Clarissa Indra Kusumawati menambahkan nyaris tak menahan cekikik, paling juga dia bakal belibet sama kakinya sendiri. Naila Sekar Maharani mendengar semuanya, tetapi ia tidak memalingkan pandang dari Rizky Adiwirya Pratama. Karena ia sudah lama belajar menahan racun kata-kata dan beratnya tatapan yang meremukannya menjadi nol. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda bergetar di dalam dirinya. Naila Sekar Maharani menarik napas panjang. Udara memenuhi paru-parunya seolah ia sudah bertahun-tahun menahannya. Lalu ia meluruskan bahu dan melangkah mantap sedikit demi sedikit ke arah tengah aula. Gumam para tamu naik seperti ombak. Kalian lihat? Bisik seorang perempuan berambut perak, Maya Kusuma Utami. Tak percaya ia berani bergerak. Sementara Rizky Adiwirya Pratama justru tersenyum makin lebar. Yakin kendali ada di tangannya. Ia mengulurkan tangan dengan gaya teatrikal seperti aktor yang menikmati. Sorotan, jadi, kamu mau menerima dan menari tenggo ini denganku? Tatapan semua orang menancap pada Naila Sekar Maharani dengan intensitas nyaris tak tertahankan. Orkes menunggu membeku, biola terangkat di udara, jari para pemain terhenti di atas senar, seakan waktu berhenti di aula yang diterangi lampu gantung kristal. Naila Sekar Maharani tak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah lagi, lalu lagi, sampai berdiri tepat di hadapannya. Jantung Rizky Adiwirya Pratama berdegup oleh euforia. Tontonan yang ia kira ia ciptakan. Tetapi saat tangan Naila Sekar Maharani menempel di telapak tangannya, sesuatu berubah. Sentuhan itu tegas, mantap, dan terlalu yakin untuk seseorang yang sudah dianggap kalah, membuat seluruh ruangan meledak dalam gumam tak percaya. Napas orang-orang tersendat, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa detik lagi. Namun semua merasa mereka akan menyaksikan sesuatu yang tak akan terlupa. Pemimpin orkes, Aditya Nugroho Wicaksana, mengangkat baton dengan ragu sambil melirik para tamu. Tak seorang pun mau jadi yang pertama memecah hening yang semakin menyesakan. Sampai Rizky Adiwirya Pratama memberi perintah dengan jentikan jari. Tenggo, katanya dengan nada menang, biar semua orang ingat. Lalu nada-nada pertama akordeon meluncur seperti helaan napas melankolis memenuhi setiap sudut aula. Biola mengiringi dengan rintihan halus, dan suasana seketika berubah. Ejekan mulai bercampur harap. Rizky Adiwirya Pratama merangkul pinggang Naila Sekar Maharani dengan percaya diri. Tangannya menekan kuat seolah hendak mengingatkan siapa yang memimpin. Santai, bisiknya sinis, kamu tinggal ikut aku. Tetapi Naila Sekar Maharani tak bereaksi seperti yang ia harapkan. Tidak gemetar, tidak ragu. Tatapannya terkunci pada mata Rizky Adiwirya Pratama dengan ketenangan yang membuatnya goyah. Langkah pertama berdentang di lantai marmer. Rizky Adiwirya Pratama mencoba memandu dengan gerakan lebar dan berlebihan demi memancing tawa penonton. Kerumunan menahan napas menunggu ia tersandung. Kehilangan keseimbangan, mengukuhkan lelucon, tetapi itu tidak terjadi. Naila Sekar Maharani meluncur dengan alami, nyaris tak bisa dipahami. Rok sederhananya menyapu lantai dengan presisi. Kakinya seolah hafal tiap aksen musik, tanpa ragu, tanpa takut. Rizky Adiwirya Pratama mengangkat alis tak percaya. Mencoba putaran cepat untuk menjebaknya.
Namun ia mengikutinya seperti bayangan sempurna tanpa usaha. Gumam para tamu mulai terdengar jelas, dan keringat mulai mengilap di dahi Rizky Adiwirya Pratama karena ia tak bisa membiarkan perempuan yang ia hinakan bersinar lebih terang dalam permainan miliknya sendiri. Ia menekan pinggangnya lebih kuat, nyaris marah, lalu berdesis di antara gigi, "Kamu belajar bergerak begini dari mana?" Naila Sekar Maharani tidak menjawab, hanya menurunkan pandang sejenak, dan dalam diam itu terlukis sesuatu yang lebih keras dari 1000 kata. Kenangan, nyeri, dan sebuah suara yang telah tiada namun masih berbisik di dalam hatinya. Para musisi seakan ikut merasakannya, akordeon merintih lebih dalam, biola melengking dengan nada-nada tinggi, dan tenggo itu tak lagi jadi bahan ejekan. Ia berubah menjadi duel. Para tamu, terpikat, mencondongkan tubuh ke depan, tak ada yang tertawa lagi, kipas-kipas ditutup mendadak, gelas-gelas sampahnya dibiarkan terlupakan di atas meja. Seluruh kemewahan Hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat menyusut menjadi satu pemandangan saja. Naila Sekar Maharani, staf yang selama ini dianggap tak bernama, menantang sang miliarder Rizky Adiwirya Pratama di hadapan semua orang dengan kemurnian geraknya, dan sesuatu yang beberapa menit lalu memancing tawa kini berubah menjadi getar hormat yang diam-diam menyusup. Tenggo itu melaju seperti arus listrik yang merasuki semua yang hadir. Setiap nada akordeon menancap di kulit. Setiap hentakan kontrabas membuat dinding beraksen emas bergetar. Para tamu yang tadi mengejek ini membisu, terhipnosis oleh adegan yang tak pernah mereka bayangkan. Karena Naila Sekar Maharani berputar dengan presisi yang nyaris mustahil bagi seseorang berseragam kerja, kakinya menyapu lantai marmer tanpa salah, menandai irama dengan keyakinan yang tak meminta izin, dan tiap gerak membawa tenaga orang yang mencintai dalam diam, yang menyimpan api rahasia bertahun-tahun. Rizky Adiwirya Pratama mencoba merebut kendali, meremasnya kasar, menyeretnya ke putaran lebih cepat dengan harapan ia tersandung. Tetapi Naila Sekar Maharani menjawab dengan keluasan mengejutkan, "Rob." Sederhananya berputar seperti sayap gelap, lengannya menemukan keseimbangan sempurna. Membuat kerumunan bergumam takjub, "Kalian lihat?" Bisik seorang perempuan berkipas merah, Andini Sekar Maheswari. "Dia bukan cuma menari, dia menguasai," dan seorang pria bermisai kelabu, Hendra Gunawan Wiranata, menggeleng tak percaya. Ini bukan kebetulan, dia terlatih, kelihatan. Rizky Adiwirya Pratama memaksakan senyum, padahal di dalam dadanya penghinaan mulai menyala. Karena permainannya lepas dari genggaman, lelucon kejam yang ia rancang berubah menjadi tontonan yang justru membuka aibnya. "Jangan besar kepala," desisnya di sela gigi saat ia memaksa Naila Sekar Maharani mundur dengan langkah lebih keras, tetapi Naila Sekar Maharani menahannya dengan tatapan, mata gelapnya memantulkan sesuatu yang tak pernah dilihat siapapun darinya. Martabat yang ganas namun senyap, mustahil dipatahkan, musik makin membesar, orkes ikut terbakar oleh intensitas, biola menggesek tajam, piano menghantam penuh tenaga, dan akordeon seolah meneteskan darah di tiap akor. Lalu Naila Sekar Maharani maju satu langkah, memaksa Rizky Adiwirya Pratama mundur. Halus bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang paham bahasa tenggo, itu jelas, ia tak lagi mengikuti, ia memimpin. Tepuk tangan tunggal meletup dari belakang, tak ada yang berani menyusul. Namun gaungnya memecah udara yang berat, membuat rahang Rizky Adiwirya Pratama mengeras seperti binatang terpojok, dan ia membisikkan di telinga Naila Sekar Maharani dengan suara yang bukan lagi mengejek melainkan putus asa. "Sebenarnya kamu siapa?" Naila Sekar Maharani tak menjawab, ia membiarkan dirinya dibawa musik dan kenangan tentang ibunya Isabella Ayu Maharani pada sore-sore ketika tenggo adalah tempat berlindung. Setiap langkah menjadi persembahan bagi suara yang hilang namun masih hidup di dadanya. Para tamu tak lagi memandangnya dengan hina. Yang ada hanyalah takjub, hormat, dan di beberapa mata bahkan kilatan iri. Karena keridikulan yang mereka tunggu berubah menjadi keajaiban yang tak disangka. Dan ketika musik terus menyala di udara, sebuah kepastian mulai mengambang di atas aula. Perempuan itu tidak datang untuk dipermalukan, ia datang untuk melepaskan sebuah kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Sementara tenggo terus membara seperti api yang mustahil dipadamkan dan orkes, dipanaskan oleh energi saat itu. Memainkan nada dengan kekuatan yang membuat lampu gantung kristal bergetar, hingga tak seorang pun berani bersuara. Kemewahan aula telah berubah menjadi panggung sunyi, tempat semua orang menjadi saksi sebuah misteri yang terbuka di depan mata mereka. Naila Sekar Maharani berputar dengan presisi yang menghipnosis, setiap langkahnya seperti hantaman kenangan, dan desa akordeon mengingatkannya pada sore-sore di halaman sederhana ketika ibunya Isabella Ayu Maharani memutar tubuh kecilnya di antara jemuran kain. "Menarilah pakai hati, Nak."
bukan cuma kaki. Suara itu kini kembali jernih dan mengembalikan kekuatan yang ia kira sudah lenyap. Rizky Adiwirya Pratama berusaha memaksakan dominasi, mendorong, menarik, menandai langkah dengan kasar. Namun tiap upaya kontrol justru membuatnya semakin tersingkap. Wajah yang tadi jadi topeng kesombongan kini mengerut oleh tegangnya orang yang mulai kalah. Keringat mengilap di dahinya, bibirnya terkatup rapat membocorkan takutnya sendiri akan jadi bahan tertawaan. Ini nggak mungkin nyata, gumam seorang perempuan bergaun emas, Clarissa Indra Kusumawati. Dengan mata terpaku pada mereka, lihat baik-baik, sahut seorang pria tua bersuara serak, Hendra Gunawan Wiranata. Perempuan itu bukan belajar diam-diam. Dia terlahir untuk ini, dan langkah Naila Sekar Maharani makin berani. Satu putaran mendadak membuatnya membelakangi Rizky Adiwirya Pratama. Lalu saat ia menoleh lewat bahunya, tatapannya meneteskan keyakinan yang membekukan darah sang miliarder. Karena ia bukan lagi pegawai penurut yang ingin dipamerkan, melainkan sesuatu yang lain. Kerumunan menahan napas, di setiap jeda musik, di setiap sunyi antar birama, jantung semua orang seperti berhenti. Bahkan para pramusaji yang bersembunyi di bayang-bayang meninggalkan nampan gelas mereka demi menatap. Naila Sekar Maharani memejamkan mata sekejap, membiarkan melodi menyeretnya, dan di dalam pikirannya muncul wajah ibunya, tawanya, tangan yang membimbing tangannya saat ia masih anak-anak, hingga nyeri kehilangan berubah menjadi tenaga. Setiap gerak menjadi percakapan dengan bayang-bayang tercinta yang masih hidup di dalam dirinya. Rizky Adiwirya Pratama merasakannya. Ia merasakan perempuan yang hendak ia jadikan lelucon sedang menari dengan sekutu tak terlihat, dengan kekuatan yang mustahil ditundukkan. Jarinya mencengkeram pinggang Naila Sekar Maharani dengan putus asa. "Sebenarnya kamu siapa?" bisiknya dengan marah yang ditahan, tetapi Naila Sekar Maharani membuka mata dan menatapnya tenang di tengah aula yang dipenuhi kemewahan dan kekejaman. Tak mengucap apa-apa, namun diamnya lebih memalukan daripada kata manapun. Musik mencapai puncak, biola seakan terkoyak, piano menghantam seperti guntur. Akordeon menangis seolah pecah dari dalam. Dan para tamu berdiri dari kursi tanpa tahu kenapa, terseret oleh emosi yang tak lagi bisa mereka tahan, karena yang bermula sebagai ejekan telah berubah menjadi semacam ritual dan semua orang paham mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan terulang. Tenggo itu menembus ketinggian yang mustahil. Musiknya mengaum sampai membuat kaca-kaca jendela bergetar. Ratap sekaligus jerit. Udara begitu padat oleh tegang hingga seolah jika seseorang bernapas terlalu keras, kristal lampu gantung kristal bisa retak. Sementara Naila Sekar Maharani terus berputar dengan keanggunan yang tak kenal ampun. Tanpa salah, tanpa terpeleset. Tiap gerak sempurna seakan musik memang ditulis untuknya. Gaun sederhananya bergerak dengan martabat yang tak disangka seolah kain biasa berubah jadi sutra di bawah cahaya. Sedangkan Rizky Adiwirya Pratama kian kikuk. Kesombongan di awal sudah lenyap, kini yang menuntunnya hanya kepanikan. Ia memaksa putaran kasar dan perubahan ritme yang brutal. Tetapi setiap kali ia mencoba, justru ia sendiri yang kehilangan keseimbangan. Sementara Naila Sekar Maharani mengalir alami, memaksanya mengikuti tanpa seorang pun segera menyadari, sampai Rizky Adiwirya Pratama menggeram di antara gigi. Bibirnya menempel di telinga Naila Sekar Maharani. Ini mustahil. Naila Sekar Maharani mendengarnya, tetapi ia tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada satu titik tak kasat mata. Pada kenangan suci ketika ibunya Isabella Ayu Maharani masih menari di sampingnya. Ia tak butuh kata-kata. Diamnya adalah senjata yang lebih tajam daripada kalimat manapun. Di balkon atas, para tamu mulai berbisik dengan nada berbeda. Bukan lagi tawa atau ejekan, melainkan desis penuh takjub. "Aku kenal dia," ujar seorang perempuan tua berkerut kening, Maya Kusuma Utami, menyipitkan mata. "Tatapan itu, putaran itu, nggak mungkin," sahut seorang pria di sampingnya, Hendra Gunawan Wiranata. "Dia menghilang bertahun-tahun lalu." Di bawah dekat meja-meja, seorang pengusaha mengangkat gelas tanpa melepas pandang. Dwi Arianto Prabowo. Perempuan itu bukan pegawai biasa. Darah seni mengalir di nadinya. Ketegangan naik lagi ketika Rizky Adiwirya Pratama putus asa merebut perhatian, nekat melakukan gerakan berbahaya. Ia menarik Naila Sekar Maharani dengan kasar agar berputar. Membelakangi lalu menempel ke dadanya, tetapi tarikan itu begitu kikuk sampai hampir menjatuhkannya. Satu peki tertahan menyapu aula, namun Naila Sekar Maharani tidak jatuh. Ia bertahan dengan keteguhan yang membuat semua orang tercekat. Kakinya menemukan ketukan paling tepat, dan alih-alih terhempas seperti yang mereka takutkan. Ia mengeksekusi putaran sempurna hingga kembali menghadap Rizky Adiwirya Pratama dengan wajah tinggal beberapa sentimeter darinya. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan.
Spontan, bukan kebiasaan bertepuk di tengah tarian, tetapi tak seorang pun mampu menahan diri. Seluruh aula bergetar oleh energi yang asing. Kagum, tak percaya, emosi murni. Rizky Adiwirya Pratama memerah, mengertakkan gigi, merasakan malam yang seharusnya meneguhkan kuasanya berubah menjadi penghinaan terbesar, dan yang paling menyakitkan. Setiap mata kini bukan lagi tertuju padanya melainkan pada Naila Sekar Maharani. Musik terus membesar seakan mencium akan ada sesuatu yang segera terungkap. Dan pada saat itu banyak orang mulai paham bahwa Naila Sekar Maharani bukan perempuan yang selama ini mereka kira. Akor terakhir akordeon memanjang di udara seperti benang tak terlihat yang tak ingin dilepaskan siapapun. Biola meredup perlahan, piano melepas satu nada rendah, lalu sunyi menjadi mutlak. Naila Sekar Maharani berdiri diam dengan napas terengah dan wajah memanas oleh usaha. Rizky Adiwirya Pratama masih memegangnya tetapi tangannya gemetar. Topeng percaya diri runtuh dan kini. Justru ia tampak kecil di hadapannya. Para tamu tak langsung bertepuk karena terlalu terpukul. Gema tenggo masih bergetar di tulang mereka. Tak ada yang tahu apakah pantas memecah momen sakral itu dengan bunyi tepuk tangan, sampai sebuah tepuk tunggal menggema dari belakang. Seorang pria tua berambut putih berjas gelap memulai, Surya Darmawan Halim, lalu disusul 1, 2, 3, hingga dalam hitungan detik seluruh hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat berdiri memberi tepuk tangan yang menggelegar. Seperti guntur, beberapa berteriak hebat, beberapa menangis tanpa paham alasannya, banyak yang saling menatap dengan tak percaya. Karena pegawai yang barusan jadi bahan olok-olok telah menaklukkan hati semua orang. Naila Sekar Maharani menunduk dengan rendah hati menerima pengakuan yang tak pernah ia cari. Tetapi Rizky Adiwirya Pratama membatu. Pipinya terbakar oleh malu, tepuk tangan itu bukan untuknya. Tak pernah, dan kebenaran itu merobeknya. Di tengah gemuruh telapak tangan, sebuah suara bangkit jelas dan keras memecah udara. Perempuan itu bukan orang asing. Seketika aula jatuh senyap, tangan-tangan berhenti, napas membeku. Semua orang menoleh ke arah pria yang baru saja bersuara. Seorang lelaki tua berpenampilan rapi duduk di baris depan dengan sapu tangan putih terselip di saku jasnya. Surya Darmawan Halim. Ia berdiri perlahan, menancapkan pandangannya pada Naila Sekar Maharani. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata, Dia adalah putri dari Isabella Ayu Maharani. Penari besar itu, guma melesat di aula seperti kilat. Nama Isabella Ayu Maharani yang dikenal dari panggung Taman Ismail Marzuki. Tim Jakarta Pusat membuat banyak orang terhenyak. Nggak mungkin. Dia sudah meninggal lebih dari 10 tahun, dan mata Naila Sekar Maharani langsung berkaca-kaca saat mendengar nama itu. Dadanya menegang seolah ada simpul tak terlihat mencekiknya, karena ia tak pernah ingin kebenaran itu disebut di depan umum, tak pernah ingin memikul nama itu di hadapan orang asing. Tetapi kini tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Surya Darmawan Halim melangkah maju dengan haru. Aku mengenalinya dari putaranmu, dari kekuatan lenganmu, ucapnya dengan suara gemetar, kamu menari persis seperti ibumu, dengan hati yang sama murninya, dan aula meledak dalam gumam yang lebih besar, bercampur air mata serta keterkejutan. Sementara Naila Sekar Maharani dengan suara pecah nyaris hanya berbisik, iya, aku putrinya. Rahasia itu pun terbuka. Gumam penonton menjadi memekakan. Sebagian tak sanggup percaya. Sebagian lain berusaha mengingat pertunjukan-pertunjukan lama ketika Isabella Ayu Maharani bersinar di panggung-panggung Eropa, sedangkan Rizky Adiwirya Pratama menelan ludah. Nama keluarga itu terasa terlalu kenal di telinganya. Namun ia tak pernah menyangka perempuan yang membawa nampan gelas di istana miliknya menyimpan darah seni semacam itu. Naila Sekar Maharani tetap berdiri dengan napas tersengal, tak tahu harus lari atau bertahan. Tangannya gemetar bukan karena malu, melainkan karena masa lalu terbuka seperti luka yang tak pernah benar-benar menutup. Surya Darmawan Halim mendekat pelan sampai berdiri tepat di hadapannya. Ibumu itu legenda, katanya lirih penuh emosi. Aku melihatnya menari di negeri ini bertahun-tahun lalu. Tak ada yang punya apinya, dan sekarang aku melihat api itu di dirimu. Naila Sekar Maharani menunduk menahan air mata. Ibuku meninggal saat aku masih kecil, bisiknya. Penyakit menggerogotinya dalam diam, jauh dari panggung, jauh dari segalanya. Para tamu mendengarkan dalam hening mutlak, bahkan yang paling angkuh, yang tadi tertawa, kini ikut terenyuh. Naila Sekar Maharani melanjutkan dengan suara terputus-putus, setelah beliau tiada, aku mencari ayahku, tapi dia menutup pintu untukku. Dia tak pernah mau mengakui aku sebagai anaknya. Baginya aku cuma sebuah kesalahan. Guma marah menyapu aula, dan seorang perempuan berkalung mutiara, Clarissa Indra Kusumawati, refleks menutup dada.
Kejam sekali, seru seseorang, sementara Naila Sekar Maharani menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilau oleh air mata tertahan. Aku tumbuh sendiri dengan ingatan tentang ibuku sebagai satu-satunya penuntun, dan meski tarian itu ada di darahku, aku meninggalkannya. Aku tak sanggup mendengar musik tanpa merasakan kehilangannya. Aku mencari kerja dimanapun bisa. Sampai akhirnya aku berada di sini. Jadi pegawai adalah caraku bertahan hidup sekaligus menyembunyikan siapa diriku. Aula tetap membisu. Tak ada yang berani memecah momen itu. Sampai Rizky Adiwirya Pratama merasakan perhatian publik lepas sepenuhnya dari tangannya. Menyela. Dengan nada sinis, jadi kamu memilih bersembunyi di balik seragam? Buat apa punya bakat kalau kamu menguburnya karena malu? Naila Sekar Maharani menatapnya tenang, matanya tak memancarkan marah melainkan sesuatu yang lebih dalam. Bukan malu, ujarnya pelan, tapi luka. Menari itu seperti kehilangan dia lagi setiap malam. Karena itu aku diam, karena itu aku bersembunyi, dan Surya Darmawan Halim meletakkan tangan gemetarnya di bahunya. Tapi malam ini, kamu sudah membawanya kembali. Arwah ibumu ada di setiap langkahmu, kata Surya Darmawan Halim, dan air mata akhirnya mengalir di wajah Naila Sekar Maharani. Bukan karena sedih, melainkan karena lepas, karena beban yang selama ini mengunci dadanya seperti runtuh perlahan. Seluruh ruangan menahan napas, pegawai yang barusan mereka remehkan telah berubah menjadi pewaris sebuah legenda di depan mata mereka, sementara sang miliarder yang ingin mempermalukannya kini merosot jadi gema canggung di tengah pengungkapan itu. Rizky Adiwirya Pratama melangkah maju, menepuk-nepuk jasnya seolah membersihkan debu yang tak ada, bibirnya bergetar antara marah dan tak percaya. Karena ia tak bisa membiarkan malam yang ia rancang untuk memamerkan kuasanya justru memahkotai perempuan yang ia perlakukan sebagai hiburan. Cukup sandiwara. Bentaknya menindih gumam yang emosional, jangan tertipu oleh nama yang sudah dilupakan. Mungkin dia bisa menggerakkan kaki, tapi tetap saja dia pegawai yang menuang gelas di rumahku. Sunyi jatuh. Mendadak, berat, para tamu saling pandang dengan wajah kaku, dan nada Rizky Adiwirya Pratama bukannya berwibawa malah terdengar panik. Seorang perempuan berambut perak, Maya Kusuma Utami, menatapnya tajam. Jangan bicara begitu, katanya tegas, yang kita lihat tadi bukan tingkah iseng, itu seni. Lalu Surya Darmawan Halim mengangkat tangan dengan marah yang tertahan. Pegawai? Tidak, Rizky Adiwirya Pratama. Perempuan ini membawa warisan Isabella Ayu Maharani di dalam darahnya, dan malam ini dia sudah membuktikannya di depan kita semua. Guma makin rapat, ada geram. Ada bisik-bisik tak setuju yang kini diarahkan pada miliarder yang beberapa menit lalu jadi pusat perhatian. Rizky Adiwirya Pratama mengepal tangan dan maju mendekati Naila Sekar Maharani. Suaranya pahit, dan kamu menikmati ini? Kamu menikmati melihat aku jadi bahan tertawaan? Naila Sekar Maharani menatapnya tanpa menunduk. Gadis gemetar yang tadi memegang nampan gelas sudah tak ada. Yang berdiri kini adalah perempuan tegak dengan air mata yang mengering berkilau di pipinya dan martabat yang mustahil dipatahkan. Aku tidak mencari untuk mempermalukanmu, Rizky Adiwirya Pratama, jawabnya tenang. Aku hanya menerima tantanganmu. Kamu sendiri yang memanggilku ke tengah aula. Para tamu mengangguk dalam diam karena itu benar. Mereka semua mendengarnya, lalu sebuah suara dari kerumunan menambahkan, Dwi Arianto Prabowo. Dia tidak mengejar sorotan, Anda yang mengeksposnya. Seketika warna wajah Rizky Adiwirya Pratama memudar, karena seumur hidup tak ada yang berani menantangnya seperti itu, apalagi di depan seluruh elit yang berkumpul di Hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat. Ini konyol, geramnya. Namun suaranya tak lagi sekuat tadi, dan Naila Sekar Maharani menarik napas dalam. Aku bukan konyol. Aku putri dari ibu yang mengajariku menari dengan hati, dan meski aku menyembunyikannya bertahun-tahun, malam ini aku menemukannya lagi. Tepuk tangan spontan kembali merambat, kali ini bukan malu-malu atau terpencar, melainkan raungan kolektif. Para tamu berdiri memberi tepuk tangan dengan semangat, dan Rizky Adiwirya Pratama terkurung dalam ovasi yang bukan miliknya. Ia mencoba tersenyum, tetapi wajahnya retak. Kuasa yang selama ini melindunginya seakan luruh di depan matanya sendiri. Dan pada detik itu ia mengerti sesuatu yang menembusnya seperti pisau. Penghinaan itu bukan milik Naila Sekar Maharani lagi, itu miliknya. Ovasi masih bergaung di dinding beraksen emas ketika Rizky Adiwirya Pratama, wajahnya merah padam, mengangkat tangan meminta hening, napasnya berat, tekanan dari ratusan tatapan terasa seperti bilah-bilah tajam. Topeng miliarder tak tersentuh sudah jatuh dan ia tahu itu. Dengarkan aku, katanya dengan suara gemetar yang berusaha tetap tegas, semua ini cuma
Salah paham? Gumam tak percaya bangkit dari para tamu, tak ada yang tampak yakin, namun Rizky Adiwirya Pratama tetap melangkah mendekati Naila Sekar Maharani. Memaksakan senyum, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Katanya, yang terjadi tadi, di luar dugaan, aku akui caraku salah, tapi... Ia berhenti dramatis, lalu menambahkan, mungkin takdir memang ingin kita berkenalan seperti ini. Kata, takdir, menggantung berat di udara. Dan beberapa tamu saling menatap dengan tak percaya, sebagian lain. Dengan rasa muak yang mulai mengeras, takdir, ulang seorang perempuan bergaun merah, Andini Sekar Maheswari. Hampir meludahi kata itu, kamu mempermalukannya di depan semua orang, tetapi Rizky Adiwirya Pratama mengabaikan teguran itu dan justru mendekat, mengulurkan tangan kepada Naila Sekar Maharani dengan sikap hikmat. Menyebut namanya dengan penekanan seakan ingin merenggutnya. Naila Sekar Maharani, malam ini kamu sudah membuktikan siapa dirimu. Perempuan kuat, seniman sungguhan, aku minta. Kamu memaafkanku, sunyi menjadi pekat, semua menunggu jawaban Naila Sekar Maharani. Ia menatapnya tanpa bicara, napasnya tenang, tetapi di dalam dirinya badai kenangan dan emosi berputar. Ia teringat saat Isabella Ayu Maharani berkata bahwa martabat tidak untuk ditawar, bahwa kemurnian hati lebih berharga daripada kekayaan apapun. Maaf, ujar Naila Sekar Maharani akhirnya dengan suara tegas, kamu tahu arti kata itu, Rizky Adiwirya Pratama? Itu bukan trik untuk membersihkan gengsi yang terluka. Memaafkan adalah tindakan kejujuran, dan kamu belum memahaminya. Kerumunan bereaksi dengan gumam keras, tak pernah ada yang berani bicara seperti itu kepada Rizky Adiwirya Pratama. Hingga ia mundur setengah langkah, bingung. Aku bisa berubah, aku janji, katanya terbata. Namun Naila Sekar Maharani menggeleng lembut, aku tidak butuh kamu berubah demi aku. Kalau suatu hari kamu berubah, itu harus demi dirimu sendiri. Lalu Surya Darmawan Halim maju selangkah dan meninggikan suara. Perempuan ini tidak butuh nama keluargamu atau uangmu. Dia sudah punya yang paling besar. Martabat yang tadi kamu coba rampas, tepuk tangan langsung menyambut. Aula kembali berdiri, kali ini bukan hanya untuk mengagumi tarian, tetapi untuk membela Naila Sekar Maharani, dan Rizky Adiwirya Pratama terjepit. Manuver terakhirnya hancur di tangannya sendiri. Naila Sekar Maharani menarik napas dalam, lalu dengan ketenangan yang membuat semua orang tergetar berkata, aku tidak menyimpan dendam, Rizky Adiwirya Pratama, tapi aku tidak akan memainkan permainanmu lagi. Malam ini bukan nasibku yang berubah, nasibmu. Kerumunan meledak dalam sorak, dan Rizky Adiwirya Pratama, kalah telak, menunduk untuk pertama kalinya seumur hidup. Aula Hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat terasa seperti tempat lain. Tawa kejam sejam lalu telah berubah menjadi paduan sorak dan tepuk tangan yang tak putus, tak ada yang lagi membicarakan Rizky Adiwirya Pratama, tak ada yang memuja hartanya atau tingkahnya. Semuanya berputar mengitari Naila Sekar Maharani yang tetap berdiri di tengah dengan seragam hitam dan celemek putih masih melekat. Air mata mengalir di wajahnya, mata menyala oleh cahaya yang tak seorang pun lihat sepanjang malam. Perempuan yang tak terlihat telah menjadi nyata untuk selamanya. Surya Darmawan Halim mengangkat gelas dan berkata hikmat, hari ini kita menyaksikan sebuah keajaiban. Bukan cuma kembalinya jiwa Isabella Ayu Maharani, tapi penebusan warisannya dalam kekuatan putrinya. Para tamu bersulang mengangkat gelas, sebagian meneriakkan nama Naila Sekar Maharani berulang-ulang. Sementara Rizky Adiwirya Pratama di sudut menatap pucat, tak ada lagi yang memandangnya dengan kagum. Orang-orang yang dulu tertawa pada leluconnya kini menghindari tatapannya. Dan penghinaan itu total namun berbeda dari yang ia niatkan. Ini membawa bobot kebenaran. Naila Sekar Maharani kembali menarik napas, melangkah maju, lalu mengangkat suara jernih dan tegas menggema ke setiap sudut. Aku tidak mencari malam ini, aku tidak meminta berdiri di tengah. Tapi aku belajar bahwa menyembunyikan siapa diri kita juga bentuk meninggalkan diri sendiri. Bertahun-tahun aku diam karena luka, karena takut, dan hari ini aku mengerti ibuku tidak benar-benar pergi karena dia masih hidup di setiap ketukan yang kutari. Gumam emosional menyapu ruangan, beberapa menangis tanpa menutupi, memaafkan itu ada, lanjut Naila Sekar Maharani, tapi bukan untuk membenarkan kekejaman, melainkan agar kekejaman tidak mencuri apa yang kita cintai. Malam ini aku tidak menari untuk Rizky Adiwirya Pratama ataupun untuk kalian. Aku menari untuk menghormati ibuku dan untuk mengingatkan bahwa bahkan di tengah penghinaan, kita masih bisa menyalakan harapan. Dan aula kembali bergemuruh, semua berdiri bertepuk tangan lagi. Kali ini para musisi orkes ikut menambahkan penghormatan dengan mengetuk instrumen mereka pelan, seolah menutup sebuah ritual.
Rizky Adiwirya Pratama mencoba membuka mulut, tetapi tak ada suara keluar, dan Naila Sekar Maharani menatapnya untuk terakhir kali dengan tenang. Semoga suatu hari kamu mengerti bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari uang atau ejekan, melainkan dari kemampuan menyentuh hati yang murni. Rizky Adiwirya Pratama menunduk, tak ada jawaban. Yang mungkin, orkes, atas inisiatif sendiri, memainkan melodi lembut, bukan untuk menertawakan, bukan untuk pertunjukan, melainkan sebagai penghormatan. Lalu Naila Sekar Maharani melangkah pelan menuju pintu keluar aula, dan saat ia berjalan, tepuk tangan semua orang mengunci irama seperti pengiring perpisahan yang menang. Malam itu Jakarta hanya akan mengingat satu nama, dan itu bukan lagi Rizky Adiwirya Pratama. Malam itu tertanam dalam ingatan semua yang hadir, apa yang bermula sebagai ejekan. Kekuasaan berakhir membuka kekuatan sunyi seorang perempuan yang memikul luka dan rasa ditinggalkan, namun tak pernah kehilangan kemurnian hatinya. Karena Naila Sekar Maharani tidak membutuhkan harta atau nama besar untuk bersinar, cukup dengan ikatan pada kenangan ibunya Isabella Ayu Maharani, harapan yang ia simpan sejak kecil, dan keberanian menghadapi hinaan tanpa menunduk. Tarian itu bukan sekadar tontonan, melainkan tindakan pemulihan, jembatan dari masa lalu yang terluka menuju hari ini. Yang terang, sementara Rizky Adiwirya Pratama belajar dengan cara paling keras bahwa kesombongan tak pernah menang melawan martabat, kemewahan, tepuk tangan yang dibeli, dan pertemanan palsu runtuh dalam hitungan detik ketika kebenaran berdiri telanjang. Dan meski ia sempat meminta maaf, ia akhirnya mengerti bahwa maaf yang sejati tidak bisa dituntut. Ia harus dimenangkan lewat kerendahan hati dan perubahan. Seluruh hotel Istana Sentosa, Jakarta Pusat menjadi saksi sebuah keajaiban yang sederhana namun besar, ketika seorang perempuan yang selama ini dianggap tak terlihat berubah menjadi lambang hormat dan harapan. Karena pada akhirnya yang tersisa bukan ejekan atau kekayaan, melainkan kemampuan memaafkan, menjaga keyakinan pada keluarga, menghormati orang yang kita cintai, dan tetap menari dengan jiwa terbuka bahkan di tengah rasa sakit.